apa namanya beberapa baik ambil foto gitu ya. Saya juga mengambil beberapa, tapi Bapak Ibu ada baiknya juga mengambil supaya apa namanya supaya bisa lebih banyak buktinya. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan mata kuliah kita etika keilmuan, maka saya minta semuanya untuk apa namanya di-on-kan kameranya. Ini Pak Saiful di dalam mobil masih ini Pak Saiful ini. Iya Pak, dari UM Pak, barusan tes UKABING Pak. Oh begitu, baik hati-hati Iya. Pak Saiful nggih, hati-hati, Iya, Pak, hati-hati ya. siap. OTW pulang Pak. Ya baik. Aku boleh mak sama tangan tapi belum cuci tangan. Belum tangan. Tolong di mute ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini pertemuan kedua. Setelah pekan kedua kemarin, saya tidak bisa ketemu jadwal dengan Bapak Ibu, sehingga pertemuan kedua kemarin tidak ada pertemuan. Namun di presensi, saya mohon izin saya isi dengan kegiatan daring asinkron. Adapun hutang saya nanti akan saya bayar melalui mungkin apa waktu-waktu di sela-sela presentasi dari Bapak Ibu. Jadi saya akan mengisi di sela-sela presensi Bapak Ibu, sehingga nanti waktunya apa namanya tidak perlu kita melaksanakan pertemuan lagi, tetapi saya yang akan membayar melalui menggunakan waktu di sela-sela presentasi Bapak Ibu nanti. Baik Bapak sekalian, pada sore hari ini, pertama saya ingin menyampaikan dulu apa namanya RPS yang sudah saya perbaiki, yang itu perlu untuk ibu-ibu dan bapak sekalian ketahui, supaya apa namanya bapak ibu bisa paham persis, bisa tahu persis dengan apa yang nanti akan menjadi tugas dari bapak ibu sekalian. Apa sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Sudah kelihatan? Sudah, sampun Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mata kuliah kita ini, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin gitu ya, itu punya 4 CPMK. Yang pertama, mampu menganalisis konsep dasar filsafat ilmu dan filsafat pendidikan untuk mengembangkan kecakapan berpikir logis dan kritis dengan desain argumentasi yang terstruktur dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menganalisis secara cermat dan teliti ragam aliran filsafat yang mempengaruhi perkembangan ilmu pendidikan yang berkembang pada periode Yunani kuno sampai dengan periode kontemporer sekarang, ya, kekinian. Yang ketiga, mampu menganalisis etika keilmuan yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab. Dan yang keempat, terampil menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan untuk pengembangan pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir, terampil menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan. Nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengkaji secara singkat untuk mengisi pertemuan yang kemarin dan pertemuan hari ini, yang nanti akan Bapak Ibu unggah di Sipejar. Sipejar akan saya aktifkan dalam pekan ini. Jadi sekarang saya masih belum bisa menyelesaikan Sipejar, tapi insya Allah dalam pekan ini Sipejar sudah akan aktif dan Bapak Ibu nanti bisa mengisi meskipun di pertemuan kedua gitu ya. Tetapi tanggal untuk pengumpulan tugasnya akan saya saya batasi sampai dengan
katakan 1 pekan ke depan, sehingga Bapak Ibu masih punya waktu. Ada 2 ahli filsafat. Yang pertama yang jelas sekali dia memang beraliran pendidikan kejuruan, yaitu Charles A. Prosser, ya, atau sering dikenal dengan Prosser, ya. Teorinya itu 16 Theorem of apa ya, kalau nggak salah educational vocation gitu ya. Itu nanti akan Bapak Ibu kaji tentang bagaimana implementasinya dalam pendidikan kejuruan sekarang dan yang akan datang. Karena teori itu menurut saya gitu ya, sangat sangat bagus sekali. Jadi mengkaitkan antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja, dengan dunia industri. Sehingga teori-teori dia yang 16 teori itu semuanya akan dikaitkan dengan bagaimana agar pendidikan vokasional itu efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah tokoh yang dari negeri kita sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu sekalian, memiliki filsafat pendidikan yang sangat mendalam, yang sangat penuh makna untuk kita jadikan dasar untuk pengembangan pendidikan vokasional, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan karakter, ya, pengembangan karakter, pengembangan value untuk pendidikan kejuruan. Itu nanti silakan Bapak Ibu kaji gitu ya, teori-teori atau filsafat ilmu yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun oleh Prosser tadi. Ibu sekalian, topik kajian kita ada berapa ini? Ada 14 ya, ada 14 topik kajian. Pada pekan lalu saya menyampaikan pengantar etika keilmuan. Pada pekan ini yang sebenarnya adalah masih bagian dari pertemuan kedua kemarin. Hari nanti saya akan mengajak Ibu sekalian untuk mengkaji terkait dengan filsafat ilmu dan filsafat pendidikan. Kemudian pertemuan pekan depan kita akan bicara filsafat Yunani kuno dan pengaruhnya pada pendidikan. Dilanjutkan nanti dengan filsafat abad pertengahan dan implikasinya terhadap pendidikan. Lalu filsafat modern, pencerahan dan rasionalisme dalam pendidikan. Terakhir nanti kita akan bicara filsafat kontemporer dan perkembangannya dalam pendidikan. Baru kita akan masuk pada etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang nanti ini dalam RPS ini saya susun ini nanti menjadi bagian dari tugas kelompok Bapak Ibu. Untuk presentasi, nanti kelompok pertama itu berbicara tentang etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok 2 nanti akan bicara tentang etika keilmuan dalam penelitian pendidikan kejuruan. Kelompok 3 nanti akan bicara tentang prinsip-prinsip etika dalam pembelajaran kejuruan. Kelompok 5 etika digital dan privasi dalam pendidikan kejuruan. Kelompok 7 etika dalam evaluasi dan penilaian akademik bidang kejuruan. Kelompok berikutnya pengembangan pendidikan kejuruan berbasis etika. Lalu penerapan prinsip-prinsip filsafat pendidikan dalam pendidikan kejuruan. Nah nanti ini bisa diantaranya gitu ya. Masukkan tadi, dimasukkan teorinya Prosser maupun teorinya Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian etika dan kepemimpinan pendidikan kejuruan. Lalu terakhir nanti tanggung jawab sosial dan etika dalam pendidikan kejuruan. Nah, Bapak Ibu, yang saya sebutkan tadi mulai dari etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai dengan tanggung jawab sosial dan etika dalam pendidikan kejuruan, ini nanti akan akan menjadi tugas kelompok dari Bapak Ibu
untuk nanti dipresentasikan dalam pertemuan seperti ini. Bapak sekalian, sudah saya tuliskan di bagian belakang dari RPS, nanti akan saya share RPS-nya gitu ya. Nah ini Bapak sekalian di sini ya. Jadi itu etika, jadi ini ada 9 kelompok ya. Nanti ada 9 kelompok dari peserta sebanyak 34. 34 dibagi 9 berarti berapa jumlahnya? Ada yang kebagian 4, mungkin sebagian kebagian 5. Kalau 4 itu berarti 36 ya. Kurang, berarti nanti ada yang 4, ada yang 3. Ya, ada yang 4, ada yang 3. Bapak sekalian, nanti silakan berkelompoknya diatur sendiri. Silakan nanti berunding siapa berkelompok dengan siapa mengerjakan yang mana. Yang jelas tugas kelompoknya ada 9 topik ini Bapak sekalian. Ya, 9 topik tadi. Lalu Bapak Ibu di samping itu nanti ada tugas individual di mana Bapak Ibu nanti akan kami minta merangkum atau mungkin membuat kajian singkat gitu ya tentang materi yang sudah kita bicarakan pada setiap pertemuan, lalu nanti diupload di Si Pejar. Ya. Nah, pertemuan kedua dan ketiga yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu mengkaji teorinya Prosser yang berkaitan dengan pendidikan kejuruan dan teori-teori atau filsafatnya Ki Hajar Dewantara yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan pendidikan kejuruan. Bapak sekalian, nanti ada di sini di penjelasan pertemuan kedua. Ya, jadi ini. Bapak Ibu, pertemuan kedua harusnya kita bicara ini sekarang ini filsafat ilmu dan filsafat pendidikan. Tugas Bapak Ibu nanti adalah mengkaji secara singkat dampak filsafat pendidikan vokasional kejuruan ya karya Charles Prosser yang teorinya itu ya sering dikenal dengan 16 Theorem of Vocational Education. Ya, ini Bapak Ibu kaji dampaknya pada pendidikan SMK saat ini dan yang akan datang. Ya, Bapak Ibu 16 teori dari Charles Prosser ini amat sangat kental kaitannya atau mengkaitkan antara pendidikan kejuruan dengan dunia industri. Ya. Kemudian pada pertemuan yang akan datang pekan depan, ya kita akan bicara tentang filsafat Yunani kuno dan filsafat abad pertengahan serta pengaruhnya atau implikasinya pada pendidikan kejuruan khususnya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengkaji secara singkat filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan vokasional atau kejuruan. Dan nanti diunggah di Si Pejar. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Si Pejarnya sekarang masih belum bisa diakses. Insya Allah pada akhir pekan ini. Ya, karena dari 4 mata kuliah yang saya bina, tinggal ini yang belum selesai. RPS sudah selesai, nanti tinggal masukkan ke Si Pejar. Bapak sekalian, pada pertemuan berikutnya, jadi pertemuan keempat, pertemuan kelima itu nanti sudah mulai presentasi dari kelompok. Jadi paparan kelompok mahasiswa. Jadi kelompok 1, lalu dilanjutkan dengan diskusi tentang etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta berbagai contoh studi kasus. Ya, artinya Bapak Ibu bisa mencari contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan bagaimana etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau etika dalam pengembangan teknologi. Ya. Katakan contoh kasus yang pernah terjadi seperti apa atau yang pernah ada seperti apa. Sampai dengan nanti Bapak-Ibu sekalian pertemuan ke-8
ya 8. Nanti kita lakukan UTS, materinya adalah apa yang sudah kita bicarakan. Jadi dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7. Nanti materinya menjadi materi ujian UTS, di mana Bapak sekalian untuk UTS nanti, gitu ya, untuk UTS nanti sesuai dengan pesan dalam mata kuliah ini, maka nanti untuk UTS-nya akan dilakukan secara tulis, ya. Bapak Ibu nanti menulis jawabannya pakai tangan, ya, terus pakai tangan, lalu nanti silakan difoto menggunakan fasilitas apa namanya itu, scanner ya, menggunakan scanner itu supaya nanti bagus hasilnya. Itu nanti disimpan dalam bentuk PDF, lalu nanti diupload. Ya, itu nanti untuk yang apa? Untuk yang UTS. Kalau yang UAS nanti kemungkinannya, ya, kalau memang dilaksanakan UAS, nanti UAS-nya tetap dalam bentuk tulis, gitu ya. Tapi mungkin bisa dikembangkan dalam bentuk yang lain. Misalkan apakah misalnya multiple choice, gitu ya. Multiple choice karena materinya banyak. Ya. Tapi nanti Bapak sekalian, mungkin juga, gitu ya. Mungkin juga nanti ujian akhir ini, UAS ini, mungkin dicukupkan dengan tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan. Nah, itu nanti akan apa namanya, akan ditetapkan nanti, ya, sambil menunggu perkembangan. Bapak saya ulang, nanti untuk UAS-nya bisa dalam bentuk tulis, tapi kalau tulis saya nanti berharap bisa dalam bentuk multiple choice, gitu ya, sehingga nanti bisa apa? Bisa ada banyak butir soal yang dikembangkan, ya, dan apa namanya? Karena nanti saya akan terbantu ngoreksinya ya, ngoreksinya nanti ya melalui si pejar itu. Saya tidak akan ngoreksi lagi, nanti si pejar ngoreksi sehingga Bapak Ibu begitu selesai ujian langsung tahu apa namanya, katakan hasilnya dari jasa si pejar. Bapak Ibu, itu apa tambahan saya terkait dengan apa namanya, terkait dengan RPS ya, RPS. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Tetapi saya tambahkan dulu untuk tugas individual yang kedua, ya Bapak Ibu tugasnya nanti ada tugas kelompok yang tadi ini untuk presentasi, lalu tugas individualnya nanti adalah Bapak Ibu katakan membuat rangkuman materi secara singkat dari apa yang dipelajari tiap pertemuan, diunggah di Sepejar gitu ya. Dan nanti tugas proyeknya adalah membuat makalah dengan memilih salah satu dari topik berikut ini. Satu topik hanya untuk satu mahasiswa dan diupload di Sepejar. Pak Ibu, topiknya ini masih dalam proses. Saya masih dalam proses merumuskan topik-topiknya. Pada pertemuan atau mungkin sebelum pertemuan pekan depan sudah bisa saya share di grup nanti ya, di grup. Untuk ini apa RPS nanti juga saya share di grup nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama akan membahas tentang filsafat ilmu dan filsafat pendidikan, kalau mungkin ada yang ingin disampaikan dulu terkait dengan RPS ini, monggo dipersilakan. Yang mau disampaikan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Saya, Yang Prof. terkait, ya? Iya, mau tanya ini yang untuk tiap pertemuan itu kan diunggah di Sipejar. Iya. Itu dalam bentuk tulis apa dalam bentuk file, Dok? Prof. File, jam untuk file aja nanti Bu. Oh, file. Tulis Iya. kalau ujian saja Bu. Tulis kalau ujian saja. Kalau tugas-tugas itu dalam bentuk file. Maksudnya kan diketik apa namanya? Ya Bu ya, diketik pakai laptop kan Bu ya. Nah, Ibu sehingga lebih cepat kerjanya. Oh iya, makasih Prof. Bisa. Oke, oke. Nanti bisa dikirim dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF. Ya. Sehingga Bapak Ibu bisa cepat kerjanya. Tapi khusus untuk ujian, gitu ya, untuk ujian
untuk UTS, nanti Bapak Ibu tidak boleh mengumpulkan dalam bentuk hasil ketikan dari laptop atau komputer ya. Tapi harus tulis tangan, terus nanti difoto pakai scanner itu ya. Terus nanti disimpan dalam bentuk PDF, nanti yang diunggah yang itu, yang PDF itu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak, sekarang saya ingin sampaikan terkait dengan hajat kita pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan diskusi terkait dengan filsafat ilmu dan filsafat pendidikan. Baik Bapak sekalian, sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah. Baik, kalian terima kasih. Oke, kita akan bicara Bapak sekalian. Bapak Ibu nanti sumbernya ini ya. Ada dua sumber yang saya gunakan dari Palmos dan dari Noding ya. Yang bicara semuanya terkait dengan filsafat ilmu dan filsafat pendidikan. Ya, bentar saya. Oke, baik, Bapak sekalian. Kita akan bicara tentang filsafat ilmu, Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah pernah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, kita sudah pernah bicara tentang apa itu filsafat. Nah, sekarang Bapak sekalian kita akan bicara salah satu cabang dari filsafat itu adalah filsafat ilmu, ya, yang dia berfokus pada kajian-kajian yang berkaitan dengan dasar-dasar metode dan implikasi dari ilmu pengetahuan, juga menjawab atas berbagai pertanyaan mendasar tentang apa itu ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan itu bekerja, dan apa yang membuatnya berbeda dari bentuk pengetahuan lainnya. Sehingga Bapak sekalian kita sering mengatakan ada ilmu pengetahuan dalam kaitan adalah yang ilmiah kan ya, dan ada yang non ilmiah. Kemudian memahami bagaimana pengetahuan ilmiah dihasilkan, diuji, dan divalidasi dengan melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa saja kriteria kebenaran, kemudian juga pertanyaan berkaitan dengan metode ilmiah dan struktur teori ilmiah. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu filsafat ilmu ini ya akan sangat sangat kental kaitannya ya nanti dengan filsafat pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri adalah proses untuk mempelajari ilmu. Proses untuk menggunakan ilmu. Ya. Bapak sekalian, tujuan filsafat ilmu ada 4. Yang pertama, memahami metode ilmiah. Bapak Ibu, saya yakin sudah sangat jelas bahwa selama ini sudah sering bekerja secara metode ilmiah. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan atau ilmu ilmiah itu, ya, itu diperoleh, itu digali, ya. Lalu bagaimana juga menentukan batas pengetahuan ilmiah itu, batas-batas dan keterbatasannya seperti apa. Lalu akan juga bicara bagaimana mengevaluasi klaim ilmiah. Jadi kita sering mengatakan atau kita sering mendengar ini adalah kajian ilmiah, ini adalah temuan ilmiah, ini adalah bukti ilmiah. Ya, klaim-klaim seperti itu Bapak sekalian tentu harus dievaluasi. Ya, berdasarkan prinsip-prinsip yang logis
Logis artinya masuk akal, Bapak ya. Masuk akal, di mana kita sering berbicara kaitannya dengan prinsip logis ini ada dua penalaran, ya, ada dua argumentasi yang kita sering sebut dengan induktif dan deduktif. Ya. Kalau kita bicara prinsip logis secara induktif, itu artinya kita berbicara dari hal-hal yang khusus menuju ke yang umum. Kalau yang dalam penelitian, Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu misalnya menguji hipotesis, lalu diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis itu, lalu ingin memberlakukan itu secara general, berlaku secara umum, tentu untuk subjek atau untuk sampel yang memiliki karakteristik yang sama, maka itu disebut dengan berpikir secara induktif. Sedangkan ketika Bapak Ibu merumuskan hipotesis, ya, setelah Bapak Ibu melakukan kajian pustaka dengan mendeskripsikan secara teoretik dan empirik berbagai variabel penelitian, ini untuk penelitian kuantitatif ya. Lalu Bapak Ibu sampai dengan merumuskan hipotesis, maka proses itu disebut dengan Bapak Ibu menggunakan penalaran deduktif. Dari umum ke khusus. Dari berbagai teori, dari berbagai pendapat orang, lalu Bapak Ibu merumuskan sebuah hipotesis. Sebuah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang nanti masih akan diuji kebenarannya secara empiris, ya, yaitu menggunakan data yang diperoleh dari lapangan. Nah, yang keempat, Bapak sekalian, tujuan dari filsafat ilmu adalah menyelidiki hubungan antara ilmu dan nilai. Bapak sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan, meneliti itu atau penelitian itu bebas nilai apa tidak? Value free sifatnya atau sebaliknya? Kira-kira jawabannya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu misalkan akan melakukan penelitian gitu ya, ini kaitannya dengan nilai. Nah, penelitian itu value free, bebas nilai. Ya Pak, ini pokoknya kan kami ingin mengembangkan pengetahuan, kami ingin mengembangkan sains, kami ingin mengembangkan teknologi gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, pertanyaannya dia itu syarat dengan value atau bebas value, bebas nilai. Syarat dengan Kira-kira value, bagaimana Prof. Bapak Ibu? Syarat, Bro. Syarat dengan value. Syarat dengan value ya? Ya, Aja tidak bebas nilai ya? Tidak. Tidak ya? tidak, Prof. Buktinya apa? Buktinya kalau misalkan dari apa yang dilakukan oleh peneliti atau dari pernyataan peneliti misalnya. Kalau Apa kira-kira? misalkan melakukan penelitian itu kan berarti harus ada paling tidak ada alat ukurnya kan, Prof. Dan alat Iya. ukur itu membutuhkan nilai. Alat ukur membutuhkan nilai. Baik, nggih. Ada yang lain Bapak Ibu? Apa kira-kira? Pak Taufik kira-kira sudah senyum-senyum itu Pak Taufik. Jadi bukti bahwa peneliti ini gitu ya, peneliti saya ini melakukan penelitian itu tidak value free gitu ya. Nggak bebas nilai, nggak bebas value gitu ya. Tapi ini malah justru syarat dengan value, dengan nilai. Bukti ini apa? Dari klaim seorang peneliti. Bapak Ibu saya mohon maaf kalau terganggu dengan suara tukang ya. Rumah sebelah itu kelihatannya tukangnya lembur gitu ya. Jadi mohon dinikmati saja dengan permohonan maaf. Kira-kira apa buktinya Bapak Ibu sekalian?
Iya. Mungkin Bu Nina mau menyampaikan apa, Bu Nina, kira-kira buktinya apa? Kalau seorang peneliti itu mengklaim bahwa kegiatannya itu bukan value free, tapi malah sebaliknya, syarat dengan nilai. Mungkin dari hasil penelitian yang dilakukan itu yang benar-benar harus sahih, artinya harus akurat. Jadi pada proses penelitian itu kan nggak hanya dilakukan 1 atau 2 kali atau beberapa kali, berhasil sehingga harus dilakukan berkali-kali dengan hasil yang sahih, akurat tanpa mengada-ngada ataupun memanipulasi data. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nina. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin berpendapat lain? Nah, Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu ingat kembali ketika yang lalu membuat skripsi gitu ya. Di sana pasti ada rumusan masalah penelitian, ada tujuan penelitian, ada hipotesis penelitian, dan pasti ada manfaat penelitian, gitu kan ya? Ada manfaat penelitian. Nah, disitulah sebenarnya klaim dari seorang peneliti bahwa penelitian itu syarat nilai, akan memberikan manfaat, baik itu teoritis maupun praktis. Yang dalam bahasa penelitian sering disebut juga dengan signifikansi penelitian. Ya, signifikansi itu ya manfaat gitu ya, manfaat. Manfaat berarti dia punya nilai, punya value. Ya, punya kebermanfaatan di sana. Itu Bapak Ibu sekalian, klaim dari seorang peneliti bahwa penelitiannya adalah tidak value free. Dia sudah dari awal sudah nanti ini akan memberikan manfaat begini. Nanti ini akan menghasilkan novelty seperti ini. Lalu akan memberikan dampak positif dalam pengertian manfaat seperti ini. Jadi Bapak sekalian, itu yang berkaitan dengan nilai dari katakan kegiatan penelitian. Sehingga Bapak sekalian, begitu kita bicara filsafat ilmu, maka filsafat ilmu pun juga dia bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara ilmu dan nilai, menganalisis bagaimana nilai-nilai moral ya dalam pengembangan ilmu, dalam penemuan ilmu gitu ya, juga termasuk nilai-nilai sosial dan budaya yang itu akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4 pendekatan utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah positivisme logis. Dan ini yang paling kentar. Bahwa semua pengembangan ilmu Bapak Ibu sekalian itu selalu menekankan pada verifikasi empiris. Ya, itu ciri yang utama. Jadi pendekatan utama pasti positivisme logis. Dan itu banyak digunakan hampir dalam semua kegiatan pengembangan ilmu sekarang, kegiatan penelitian itu ya. Jadi semuanya pasti akan didasarkan pada data di lapangan. Nah, yang jadi masalah seperti yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu gitu ya. Apakah nanti dalam data itu terjadi falsifikasi apa tidak? Apa yang sudah kita bicarakan. Ya. Nah, yang kedua Bapak sekalian, pendekatan utama dalam filsafat ilmu yang kedua adalah falsifikasi Popperian. Ini teori yang dikemukakan oleh Karl Popper, ya seorang filsuf dari Austria, Inggris, yang hidup antara 1902 sampai dengan 1994. Jadi usianya berapa tahun itu? 92 tahun ya. Nah, luar biasa itu ya. Dia mengatakan bahwa sebuah teori ilmiah harus dapat diuji secara empirik, ya, artinya berdasarkan data dari lapangan, dan difalsifikasi. Artinya apa? Bahwa sebuah teori itu dianggap ilmiah tidak hanya harus mampu menjelaskan fenomena yang diamati
secara empirik tadi, tetapi juga harus memungkinkan adanya bukti yang bisa menunjukkan bahwa teori itu salah. Jadi apa namanya, ini adalah teori kebalikannya. Jadi menurut falsifikasi Properian ini, bahwa ilmu itu harus bisa dibuktikan salah, gitu ya. Harus bisa dibuktikan salah. Nah, kalau dia pembuktian salah itu tidak terbukti, berarti ilmu itu benar. Maksudnya begitu. Yang ketiga adalah struktur evolusi ilmiah. Ini Thomas Kuhn, nanti akan kita bicarakan juga di apa namanya ketika kita bicara apa namanya berbagai aliran filsafat gitu ya. Dia adalah seorang filsuf ilmu pengetahuan dari Amerika yang hidup 1922 sampai dengan 1996. Dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang melalui serangkaian revolusi ilmiah atau yang sering kita sebut dengan pergeseran paradigma. Ya, di mana kerangka kerja atau paradigma dominan digantikan oleh paradigma baru. Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, Bapak sekalian, bahwa sudah ada perubahan apa namanya paradigma gitu ya. Misalkan berkaitan dengan penilaian ya, pembelajaran. Coba Bapak Ibu mungkin bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan struktur evolusi ilmiah yang berkaitan dengan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang, jadi kita menggunakan paradigmanya Thomas Kuhn ini, bahwa orang ngomong secara ilmiah ya terkait dengan evaluasi atau penilaian pembelajaran ya dulu dengan sekarang itu sudah sangat berbeda. Ini contoh gitu ya, contoh bahwa ilmu pengetahuan itu ya berkembang melalui serangkaian revolusi ilmiah atau pergeseran paradigma. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang penilaian atau evaluasi gitu ya, kita mengenal setidaknya ada dua paradigma besar. Ya, yang pertama adalah yang berparadigma bahwa penilaian berbasis isi. Ya, penilaian berbasis isi. Content based, ya. Jadi berbasis isi. Lalu sekarang ini ketika kita sudah menggunakan pembelajaran berbasis kompetensi, maka cara penilaiannya tidak lagi berbasis isi, tetapi berbasis kompetensi. Yang kita kenal juga dengan authentic assessment. Itu adalah contoh bahwa apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan itu melalui serangkaian revolusi ilmiah, pergeseran paradigma. Contoh lain, kalau dulu kita berbicara tentang evaluasi, kita pasti hanya sebatas pada assessment of learning. Jika kita akan memberikan assessment itu di apa namanya di waktu tertentu, katakan setelah siswa mengikuti pembelajaran satu topik tertentu gitu ya, lalu diberikan tes. Yang itu kita sebut dengan assessment of learning. Sekarang paradigmanya sudah berubah karena penilaian itu adalah bagian dari proses pembelajaran, maka sekarang tidak cukup hanya dengan assessment of learning ataupun assessment for learning, tetapi kita sudah bergeser ke assessment as learning. Itu Bapak Ibu sekalian contoh. Ya, Bapak contoh adalah contoh bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang berdasarkan pergeseran paradigma. Ya, dulu pembelajaran evaluasi atau assessment itu dikaitkan dengan hasil belajar semata. Lalu bergeser ke bahwa assessment itu ya untuk mengukur hasil belajar, tapi juga untuk menilai atau mengevaluasi proses pembelajaran.
Nah, sekarang bergeser lagi bahwa asesmen itu tidak hanya cukup itu, tapi juga harus melibatkan siswa secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Sehingga sekarang kita sudah menggunakan paradigma terbaru, yaitu assessment as learning. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah pendekatan realisme ilmiah versus anti-realisme. Mohon maaf, saya mau menggeser. Oke. Maksudnya apa? Bahwa teori-teori ilmiah menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya versus teori ilmiah yang hanya memandang bahwa teori ilmiah itu hanya sebagai alat untuk memprediksi fenomena dan tidak perlu dianggap sebagai representasi kebenaran absolut. Bapak sekalian, tentu ini sejalan gitu ya dengan pemahaman kita selama ini bahwa kebenaran ilmiah itu tidak ada yang absolut, tidak ada. Ya, absolut hanya kebenaran ilahiyah, hanya kebenaran yang berbasis wahyu samawi itu adalah absolut. Selain itu, ya nisbi. Dia akan benar selama kesalahannya belum terungkap. Tapi begitu kesalahannya terungkap karena adanya fenomena baru atau adanya bukti baru secara empirik gitu ya, maka dia akan tergantikan dengan ilmu yang baru. Itu yang disebut dengan pendekatan realisme ilmiah versus anti-realisme. Dan kita tentu apapun namanya lah gitu ya, kita semua sepakat bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu ya nisbi, bukan absolut. Yang absolut hanya kebenaran ilahiyah yang berdasarkan wahyu samawi. Terus sekalian, sekarang kita akan berbicara tentang hakikat filsafat pendidikan. Ya. Bahwa filsafat pendidikan itu adalah filsafat yang menyelidiki atau berkaitan dengan tujuan pendidikan, metode pendidikan, ataupun pembelajaran, dan berbagai value yang mendasari pendidikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berefleksi gitu ya. Sekarang ini kan kita memasuki era era ketidakpastian, era di mana perubahan akan terjadi secara cepat, sehingga katakan pekerjaan yang sekarang ada, keterampilan yang sekarang dibutuhkan, mungkin sebentar lagi akan menjadi usang, digantikan dengan yang baru. Sehingga Bapak sekalian, ketika kita berada di era seperti ini, maka pilihannya adalah ketika kita mendidikkan anak SMK gitu ya, apakah kita akan menyiapkan mereka dengan berbagai keterampilan spesifik, keterampilan yang sempit gitu ya, atau sebaliknya, ya. Tentu di Bapak Ibu sekalian ini menjadi pilihan yang tidak mudah. Kenapa? Karena lulusan kita itu akan diukur oleh dunia kerja itu ya pada keterampilan spesifik yang dimiliki sekarang, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sekarang. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika anak-anak kita bekali dengan berbagai keterampilan yang sempit, yang sementara itu nanti akan segera diganti dengan yang lain, maka lulusan kita akan menjadi tidak terampil lagi ketika keterampilan baru itu diperlukan. Sehingga Bapak sekalian, ya nanti mari kita diskusikan kira-kira yang nanti perlu dikembangkan di SMK itu yang mana? Yang specific skill atau yang broad based skill?
Bagaimana yang dulu pernah kita miliki di kurikulum berbasis kompetensi ya di awal-awal gitu ya, sebelum Kurtilas. Nah, jadi sebelum Kurmer, sebelum Kurtilas, kita dulu pernah menggunakan istilah broad base ya. Kita menggunakan istilah broad base. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ini menjadi trigger untuk nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut ya. Tetapi bahwa Bapak sekalian ada sebuah value, bukan sebuah ya, ada sistem value yang kapanpun itu tidak akan berubah. Sejak dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, nggak akan berubah. Dan itu tetap diperlukan, dibutuhkan. Dimanapun orang itu akan berada, akan bekerja, akan eksis. Misalnya apa? Nilai kejujuran. Ya, nilai kejujuran. Nilai tanggung jawab. Pendek kata, integritas diri. Bapak sekalian, itu akan selalu dibutuhkan kapanpun. Nah, mestinya, ini pendapat saya ini, mestinya ketika kita menyadari ada sesuatu yang dari dulu sampai sekarang sampai akan datang tetap diperlukan oleh dunia ini, ya, oleh dunia, tetap oleh dimanapun orang itu berada, ya itu yang mestinya tidak boleh kita lewatkan sebagai bagian dari bagian dari konten ya, bagian dari konten yang sengaja kita rancang untuk para anak didik kita. Ini menurut pendapat saya. Ya, sehingga tadi kenapa Bapak Ibu saya minta untuk mengkaji pesan-pesan moral ataupun filsafat yang dikemukakan oleh Gajah Dewantara, di sana letaknya. Ya. Bapak Ibu sekalian itu luar biasa. Gajah Dewantara itu luar biasa gitu ya, meletakkan prinsip-prinsip pengembangan value atau nilai-nilai pada pendidikan. Bapak sekalian, yang kedua adalah bahwa filsafat pendidikan itu mengeksplor berbagai pertanyaan, diantaranya apa tujuan dari pendidikan? Ya, Bapak sekalian, apa tujuan pendidikan? Ya, itu bagian dari kajian filsafat pendidikan. Nah, Bapak sekalian, berkaitan dengan ini, tentu kita memiliki banyak rumusan tujuan pendidikan. Secara nasional kita punya tujuan pendidikan nasional, TUPENAS. Kita punya rumusan tujuan pendidikan nasional, yang itu terumuskan di Undang-Undang Sistem Pendidikan. Bapak Ibu, Undang-Undang Sisdiknas kita nomor berapa ya? Saya lupa ya. Nomor 20, kita, Pak. Nomor 20 tahun? Nomor 20. 2004. Tahun berapa? Tahun 2000? 2004. 2003 ya. Ada setahun Bu nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak salah nomor 20 tahun 2003. Sebelumnya dulu kita pernah punya Undang-Undang Sisdiknas itu nomor 2. Sekarang nomor berapa sekarang? Sekarang nomor berapa? Sekarang 20 apa 20 sekarang, Bu? Yang sekarang? Yang tadi itu loh. 20 tahun 20 ya. 20 tahun 2003 ya. Sebelumnya dulu kita pernah punya undang-undang yang sama, artinya yang versi pertama ya. Itu nomor 20 tahun 89 ya. Sama, di sana juga ada TUPENAS. Bapak sekalian, kalau kita bicara tujuan pendidikan Bapak sekalian, setidaknya kita akan menemukan apa Bapak? Ada tujuan pendidikan nasional. Ada tujuan apa? Institusional. SMK dengan SMA berbeda, tujuannya berbeda. Antara SMA katakan dengan politeknik berbeda tujuan, itu disebutkan tujuan institusional. Lalu kita bawa ke pembelajaran.
kita punya rumusan tujuan instruksional atau disebut dengan tujuan pembelajaran. Ibu sekalian, ini kalau kita bicara tujuan ya, kita bicara tujuan. Yang kedua, apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Begitu kita ngomong pembelajaran berbasis kompetensi, maka yang harus diajarkan adalah mencakup elemen-elemen kompetensi. Ya, yang ada 3 itu. Ada cognitive skill atau kecakapan kognitif yang itu bisa dikembangkan berdasarkan taksonomi Bloom mulai dari C1 sampai dengan C6 dengan menggunakan Newton. Jadi revisi dari teori yang awal gitu ya, dari taksonomi awal. Yang kedua adalah technical skill, keterampilan teknikal. Terutama ini adalah keterampilan yang sifatnya fisik, yang sifatnya otot. Ya, meskipun dalam kurikulum 2013 yang sampai sekarang prinsipnya masih kita gunakan, meskipun kita sudah menggunakan Kurmer gitu ya, bahwa ketika kita bicara keterampilan itu ada dua macam. Ada keterampilan abstrak yang berkaitan dengan proses berpikir, seperti menganalisis misalnya, gitu ya. Dan ada keterampilan konkret yang berkaitan dengan fisik, ya, berkaitan dengan otot. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan komponen attitude atau sebutan yang lainnya, misalnya soft skill, disebut juga dengan employee ability skill, disebut juga dengan istilah misalnya dengan istilah life skill, ya, dan sebagainya. Itu adalah apa yang harus diajarkan dalam pengertian dikembangkan pada diri peserta didik. Lalu bagaimana cara pengembangannya? Berarti ada pendekatan, nanti ada model, ada metode. Itu adalah bagian dari apa yang dibahas dalam filsafat pendidikan. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara guru dan siswa harus dibangun, Bapak sekalian. Ya. Nah, ketika nanti kita akan berbicara bagaimana hubungan siswa dan guru harus dibangun, maka jangan lupa di sana penuh berbagai etika yang harus diperhatikan, ya, utamanya oleh guru. Ya, apalagi sekarang Bapak sekalian ya, sekarang ini kalau kita ikuti berbagai berita gitu ya, kan kadang-kadang kan ngeri kita itu ya, mendengar bagaimana hubungan antara guru dan siswa. Ya, meskipun ya banyak contoh yang baik, tetapi contoh yang baik yang banyak itu akan menjadi luntur, menjadi hilang kalau ada contoh yang jelek, yang itu diekspos, diulang-ulang gitu ya, sehingga yang baik-baik lalu tidak kelihatan. Yang terakhir, apa nilai-nilai yang mendasari kebijakan pendidikan dan praktek pengajaran atau praktek pembelajaran. Jadi nilai-nilai value yang mendasari kebijakan. Jadi kalau misalkan sekarang ada kebijakan pengembangan pendidikan vokasional misalnya gitu ya, yang terbaru apa kira-kira ya, yang kebijakan terbaru ya. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyampaikan kepada saya terkait dengan kebijakan pendidikan vokasi yang baru atau pendidikan kejuruan yang terbaru. Apa kira-kira? Apa pendidikan yang teaching factory itu? Bukan. Teaching factory. Teaching Ya. factory sebenarnya kan ya oke lah, mungkin bisa dianggap ya. Skill paspor. Skill paspor gitu ya, skill paspor. Apalagi misalnya? Penilaian mikro kredensial. Mikro kredensial, oke. Nah, RPL itu ya. Apalagi kira-kira? Meme? SMKPK mungkin Pak. Iya, iya Pak Taufik. SMKPK. SMKPK gitu ya, pusat keunggulan gitu ya. Jadi yang unggul-unggul berpusat di sana gitu ya. Meskipun kalau kita datangi mungkin juga tidak unggul semuanya gitu ya. Tapi diklaim sebagai pusat keunggulan. Inilah Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu sekalian itu ada value yang mendasari itu.
Ibu sekalian, apakah di antara Bapak Ibu yang hadir di kelas ini ada yang pernah main-main ke SMK RUS yang ada di Kudus? Pernah Bapak Ibu? Belum pernah, Pernah ya? Bapak. Sudah pernah ya? Mbak. Belum, Pak. Oh, belum sama sekali. Belum, Pak. Pernah, Kok Pak. SMK-nya Pak, belum, Pak. diajak mungkin Cuman Pak itu mau. Pak, cuman pernah tahu gosipnya. Oh, Teman-teman Pak. ke sana. gosipnya pernah. bagus apa Iya. jelek ya? Kudusnya. Bagus banget Pak, katanya Bagus udah banget ya, itu oke. Bagus. impor ke Disney itu hasilnya yang Ya. animasi. Betul ya, itu sudah world class itu ya, sudah world class itu. Saya pikir ada baiknya Bapak Ibu nanti kalau katakan kelas ini yang ngajak saya gitu ke sana gitu, nggak apa-apa nanti. Ayo Kita Pak. main-main ke SMK RUS gitu ya, Kita tunggu. atau SMK, ada SMK sana juga SMK Ma'arif ya, yang juga mendapat support dari Jarum Foundation gitu ya, yang luar biasa. Teaching factory-nya pun juga hidup luar biasa. Memang yang sudah go internasional adalah SMK RUS itu ya, di mana di SMK RUS itu memiliki badan usaha gitu ya, yang memang profit oriented, tetapi di dalam prosesnya itu juga melibatkan siswa. Yang siswa itu adalah dalam rangka proses belajar di situ. Baik Bapak sekalian, sekarang apa dari tujuan dari filsafat pendidikan itu? Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Membangun pemahaman tentang tujuan dan makna pendidikan dalam konteks individu dan sosial. Bapak sekalian, sekarang ini ya kita sering mendengar ada personalized learning. Ya, bukan lagi individualized learning, tapi personalized learning. Kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu, bedanya di mana itu ya? Individualized learning dan personalized learning. Apakah itu Pak, pendidikan karakter? Mungkin kurang tepat. Jadi personal. Ya. Ke depan Bapak sekalian, ke depan pendidikan kejuruan ini mestinya harus menangkap peluang untuk kebutuhan-kebutuhan personal. Ya, dan personal. Misalnya begini. Ada orang ingin masuk ke pendidikan kejuruan, hanya orang itu ingin belajar sesuatu yang sifatnya sangat praktis, yang dia butuhkan. Jadi nggak perlu 3 tahun, nggak perlu 4 tahun. Ya, nah itu personalized learning. Ya, misalnya kalau di perguruan tinggi ya, misalnya perguruan tinggi gitu, atau bahkan mungkin juga di SMK bisa juga memberikan layanan. Ada katakan para purnawirawan atau para pensiunan gitu ya, yang dia punya keinginan, kemauan untuk belajar keterampilan tertentu untuk mengisi hidupnya. Nah, Bapak sekalian, itu adalah berkaitan dengan personalized learning, yang mestinya itu nanti akan menjadi bagian dari apa yang bisa ditawarkan oleh pendidikan kejuruan. Yang kedua, membangun kurikulum dan metodologi pembelajaran, merumuskan pendekatan yang efektif, ya, seperti apa untuk mengembangkan kurikulum, termasuk untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, sekarang ini kan pendekatan yang yang kita tempuh Bapak sekalian itu kan kolaborasi kan antara Dudi dan sekolah, ya, sehingga kita dalam dalam salah satu kegiatan dari SMKPK itu pasti ada penyelarasan kurikulum. Itu bagian dari pendekatan. Itu sebenarnya adalah bagian dari cara yang efektif untuk mengembangkan kurikulum di pendidikan kejuruan. Demikian juga dengan strategi pembelajarannya. Yang kita melibatkan industri itu sebenarnya adalah strategi pembelajaran yang didasarkan pada learning by doing. Jadi prinsip learning by doing. Apalagi nanti kalau misalkan di SMK itu sudah dikembangkan menggunakan atau memiliki sistem
MeMe, multi entry, multi exit, dengan apa namanya, dengan memberikan apa namanya, RPL itu ya, recognition prior learning, ya, atau rekognisi pembelajaran lampau, gitu ya. Itu kan bagian dari apa namanya, bagian dari pengembangan strategi pembelajaran. Ya, jadi siswa belajar dalam konteks dia bekerja. Ya, learning by doing. Yang ketiga, menyelidiki masalah etika dalam pembelajaran, menganalisis masalah moral dan etika yang muncul dalam konteks pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, tentu ini tidak sekedar apa namanya, baik buruk gitu ya, yang ada dalam pendidikan kejuruan gitu ya, tapi juga bisa dikaitkan dengan pengembangan etika yang diperlukan oleh dunia industri, dunia kerja terhadap lulusan kita. Yang terakhir, mendukung inovasi pendidikan, yaitu memberikan landasan filosofis untuk inovasi dan reformasi pendidikan. Termasuk Bapak sekalian, misalnya apa? Penggunaan AI ya dalam pendidikan kejuruan. Itu seperti apa? Itu adalah bagian dari kajian filsafat pendidikan. Bapak sekalian, berikutnya adalah pendekatan dalam filsafat pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan yang kita kenal dengan pendekatan perennialisme, yang menekankan pentingnya nilai-nilai abadi dan pengetahuan klasik yang telah terbukti sepanjang waktu. Bapak, ini yang saya sampaikan tadi Bapak sekalian. Jadi ada nilai-nilai abadi, ada value abadi yang dari dulu, sekarang, sampai akan datang, itu akan tetap diperlukan. Jadi tadi saya katakan misalkan kejujuran, atau katakan kita kemas dalam bentuk atau dalam konteks kredibilitas, gitu ya, kredibilitas diri. Setelah itu adalah nilai-nilai yang abadi. Nah, itu yang mesti harus diperhatikan ya dalam pengembangan pendidikan atau dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua adalah esensialisme, menekankan pentingnya pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup bermakna dan produktif. Ibu sekalian, hasil omon kami, gitu ya, hasil diskusi kami dengan pihak industri, kebetulan memang yang kami kunjungi adalah dari Jarum ya, dari pihak Jarum, Bapak sekalian, mengatakan bahwa yang sangat kurang dari para siswa SMK sekarang ini itu adalah apa? Istilah dia adalah keterampilan dasar. Ya, keterampilan dasar. Artinya keterampilan atau kecakapan yang mendasari untuk berkembangnya keterampilan berpikir ataupun berkembangnya keterampilan keterampilan teknikal. Itu yang menurut beliau itu kurang. Jadi anak-anak sekarang ini keterampilan dasarnya, kecakapan dasarnya kurang. Misalnya apa? Pengetahuan matematikanya yang berkaitan dengan pekerjaan misalnya kurang. Sehingga kalau misalkan dia dihadapkan pada masalah gitu ya, dia akan cepat menyerah. Dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis secara baik, secara mendalam ya tentang permasalahan itu. Itu menurut beliau karena kurangnya keterampilan dasar gitu ya. Kalau keterampilan keterampilan teknisnya gitu ya, okay, Pak. Kami nggak meragukan, tapi yang kurang menurut kami itu. Dan Bapak sekalian, tentu itu bisa benar, bisa salah gitu ya. Mari nanti kita bersama-sama untuk melakukan refleksi. Yang ketiga adalah progresivisme, menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengalaman belajar yang relevan, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Bapak sekalian, ini sangat cocok dengan era sekarang. Ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi
student center gitu ya. Lalu pengalaman relevan, tentu kata relevan kalau pendidikan kejuruan adalah dengan dunia industri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis. Bapak sekalian, tidak akan pernah terjadi inovasi kalau siswa tidak punya berpikir kritis. Karena kemampuan berpikir kritis akan melahirkan kemampuan berpikir kreatif. Dan kreativitas akan menghasilkan inovasi. Yang terakhir adalah rekonstruksi sosial. Menekankan pada peran pendidikan dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Bapak sekalian, ini sebenarnya adalah bagian dari pesan yang dititipkan pada dunia pendidikan, bagaimana dunia pendidikan itu bisa mengembangkan para warga masyarakat yang terbaik atau yang baik lah gitu ya, yang baik. Jadi yang lebih adil, dia tidak mementingkan diri sendiri gitu ya. Dia dapat hidup bersama siapapun, dimanapun, ya, dan yang manusiawi, menghargai orang lain sebagaimana mereka menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, terakhir, bagaimana hubungan antara filsafat ilmu dan filsafat pendidikan? Yang pertama bahwa filsafat ilmu akan membantu menentukan pengetahuan tentang apa yang dianggap sah, dianggap penting untuk diajarkan. Ini filsafat ilmu, jadi yang berkaitan dengan konten, ya, konten Bapak sekalian ini ya, konten yang harus disampaikan. Dan tadi sudah saya sampaikan, ya kita akan tentu kontennya sesuai dengan komponen dari kompetensi itu sendiri. Yang kedua, metodologi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam filsafat ilmu seperti metode empiris, Bapak sekalian ya, bahwa sebuah ilmu itu akan dibangun berdasarkan data dari lapangan. Ya, demikian juga nanti dalam pendidikan, bahwa dalam pendidikan itu prinsip metode empiris bahwa harus ada bukti, dapat dibuktikan, dapat dianalisis, itu menjadi hal yang sangat penting dan dapat mempengaruhi pendekatan pengajaran. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Bapak sekalian, baik filsafat ilmu maupun filsafat pendidikan sama-sama menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang insya Allah sudah saya sampaikan di depan tadi gitu ya. Bapak sekalian, sekarang bagaimana menentukan teori ilmiah itu benar atau salah, Bapak sekalian? Ini ada pendekatan verifikasi, tadi itu ada bukti empirik. Ini ada temuan empirik, lalu ini akan menjadi benar selama tidak ada bukti empiris yang menggugurkan. Lalu pendekatan falsifikasi, tadi sudah saya sampaikan juga, membedakan ilmu pengetahuan dengan pseudo ilmu. Jadi ada ilmu yang katakan dibangun tidak berdasar pada pada data yang dapat dapat dipercaya, yang sahih itu ya, yang kredibel, maka dia akan jadi pseudo ilmu. Maka ilmu itu akan gugur dengan sendirinya. Yang ketiga, replikasi, misalkan pengulangan. Jadi metode ilmiah itu akan sangat memungkinkan orang akan mengulang apa yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Yang keempat, konsistensi internal dan eksternal. Artinya apa, Bapak sekalian? Kalau dalam satu ilmu sendiri terdapat berbagai benturan, berbagai perbedaan, ketidakkonsistenan, maka ilmu itu dipertanyakan kebenarannya. Sedangkan dengan ilmu yang lain, jadi secara eksternal, itu pun juga harus memiliki kekonsistenan. Yang ketiga, prediktabilitas, jadi kemampuan memprediksi sesuatu. Bapak sekalian, suatu ilmu itu akan menjadi benar apabila ilmu itu bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi dengan tepat. Contoh misalkan Bapak sekalian ya, misalkan sekarang begini, untuk masuk perguruan tinggi itu ada tes, apalah namanya gitu ya. Lalu tes itu ternyata
dapat memprediksi kesuksesan mahasiswa selama studi. Kalau yang nilai begini nanti akan cepat, yang ini akan lambat misalkan. Atau nanti ketika mereka akan memasuki dunia kerja, katakan itu ya, mereka pun juga memiliki korelasi yang besar, yang kuat dengan apa yang diperoleh ketika tes akan masuk. Maka tes itu dikatakan memiliki prediktabilitas yang bagus. Yang kelima adalah prinsip kesederhanaan. Sekalian, kalau ada dua atau lebih ilmu yang mengklaim dirinya benar, lalu kita bisa menemukan ada teori yang paling sederhana menjelaskan sesuatu, maka yang paling sederhana itu yang memiliki kebenaran paling tinggi. Ya, itu artinya prinsip kesederhanaan. Jadi teori yang paling sederhana, ya, dari katakan beberapa teori, ya, ketika menjelaskan suatu fenomena, maka itulah yang dianggap memiliki kebenaran yang paling tinggi. Sekalian, metode ilmiah yang digunakan ilmuwan untuk mengembangkan dan menguji teori, sekalian, nanti silakan dibaca. Setidaknya, saudara, mulai observasi, lalu membuat pertanyaan penelitian, lalu merumuskan hipotesis, melakukan eksperimental, pengumpulan data, lalu nanti dianalisis, ya, diolah, lalu buat kesimpulan, lalu nanti dilakukan publikasi melalui peer review, jadi direview oleh ahli yang sebidang kita, lalu nanti akan dilakukan replikasi oleh orang lain mungkin akan meneliti, lalu dilakukan verifikasi. Maka apabila sampai dengan replikasi verifikasi itu tidak ada perbedaan dengan apa yang kita temukan, yang sudah kita publikasikan itu, maka itu akan terjadi pengembangan teori. Artinya apa? Yang kita hasilkan tadi Bapak sekalian menjadi teori yang benar, yang bisa diterima, ya. Sehingga disitulah terjadi apa yang disebut dengan pengembangan teori. Jadi dihasilkan teori. Nah, Bapak sekalian, apakah teori ilmiah itu nanti silakan dibaca gitu ya Bapak sekalian. Lalu proses revisi teori ilmiah dilakukan setidaknya melalui pengumpulan bukti baru. Lalu bukti baru itu nanti dianalisis dan dinilai secara kritis. Lalu pengembangan teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada, ya. Lalu pengujian dan verifikasi. Maka ini yang kita sebut dengan tahapan bagaimana sebuah teori ilmiah itu direvisi. Ya, nah, Bapak sekalian, ini tugas yang tadi itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulang, ya, monggo nanti dilakukan secara singkat. Dampak filsafat pendidikan vokasional atau kejuruan Charles Prosser yang disebut dengan 16 Theorem of Vocational Education. Ya. Kemudian yang kedua, silakan dikaji filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan relevansinya dengan pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan kita. Terus kalian, saya kira itu pengantar istirahat Bapak Ibu malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan. Materinya akan segera saya share sesaat setelah ini di grup WA, termasuk apa yang tadi apa namanya yang RPS tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, monggo kalau ada yang disampaikan. Ya tadi saya, Bapak Ibu Iya, tadi Pak. ada yang sudah mengambil mengambil apa namanya gambar di screen ini ya. Kalau Nanti ada di sesi akhir perkuliahan, Prof, biasanya kita foto bareng. foto bareng begitu, Oke. baik. Tapi kalau hanya foto bareng begitu tidak ada materinya kok kayaknya gak kelihatan ya. Oh, mboten sambil ada materinya nggih, Prof Coba ya. saya share lagi nanti di foto Bapak Ibu ya, di foto sebentar Oh. saja Iya. untuk bukti, untuk laporan kami. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Langsung terima kasih. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Pak. Baik. Ya, Prof. Baik, Bro.
Ada yang Mau sudah angkat tangan, mungkin mau menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Vinto. baik. Terima kasih Prof. Izin bertanya, untuk pembagian kelompok tadi berapa peserta Prof? Baik, tadi kan ada 9 topik tadi ya. Iya. Ya berarti sejumlah 34 itu dibagi 9. Berarti nanti akan ketemu ada yang mendapat 4, ada yang 3. Kan gitu ya. Kalau 4 semuanya kan 36 harusnya ya. Iya. Berarti ini ada yang 4, ada yang 3, 2 kelompok. Yang 3 orang, 2 kelompok. Yang lainnya 4-4. Tentang siapa nanti akan membahas apa, monggo Pak Vinto dibicarakan dengan teman-teman. Diselesaikan secara adat saja. Nggak usah nggak usah kere-keran gitu ya. Baik, Prof. Itu adalah bagian dari belajar kita bersama. Baik, Baik, Prof. ada yang lain tadi ada dari Bu Terima kasih, Prof. Dirika. Silakan Bu. Oke, sama-sama Iya, Pak. Prof. Ini Prof, saya mau bertanya tentang salah satu dari tujuan filsafat pendidikan itu kan menyelidiki masalah etika dalam pendidikan. Oke. Apakah gangguan-gangguan dari luar untuk mengganggu pelaksanaan pendidikan itu termasuk dalam etika dalam pendidikan, masalah etika dalam pendidikan, Prof? Sekarang gangguannya yang seperti apa, Ibu? Gangguan etika atau bukan? Misalkan mengganggu dalam pelaksanaannya, Prof. Jadi misalkan kita ada anak bermasalah, kemudian ada pihak-pihak luar itu yang turut campur gitu loh, Prof. Oke, Bapak sekalian, kalau kaitan dengan itu, tentu ikut campurnya itu dalam kapasitas apa? Itu kan harus dilihat dulu kan gitu ya. Kalau memang dia pada kapasitasnya, dia ikut campur, tentu itu dibenarkan. Tapi kalau bukan dalam kapasitasnya, tentu tidak boleh. Kan begitu ya. Karena itu nanti tentu akan menambah semakin runyamnya permasalahan, bukan semakin terselesaikannya masalah. Aku juga ditinggal. Misalnya gitu ya. Ada kelompok tertentu yang katakan sengaja memperkeruh permasalahan. Padahal sudah dimediasi, sudah bagus, tapi katakan ada pihak tertentu gitu ya, yang terus katakan ingin katakanlah orang mengatakan ingin memancing di air keruh kan gitu ya. Ya, itu betul, Prof. tentu tidak diperbolehkan gitu ya. Dan itu adalah bagian bagian dari etika yang mesti harus dihormati bersama gitu ya. Bahwa sekolah itu adalah rumah tangga. Katakan anggap saya begitu ya, rumah tangga. Maka ketika punya masalah, ya biarlah rumah tangga ini menyelesaikan dulu secara kekeluargaan dengan melibatkan semua anggota keluarga. Tentu keterlibatan pihak luar kalau memang dalam kapasitasnya ya diperkenankan. Tentu dalam batas-batas tertentu. Tapi kalau sudah melampaui batas, tidak sesuai dengan katakan perannya gitu ya, tentu itu juga secara etika tidak diperbolehkan. Barangkali begitu Bu ya jawaban umumnya. Dari Bu Nina, silakan Bu Nina. Iya, singkat saja Prof. Tadi menyambung dari Bapak Vinto yang ditanyakan tentang kelompok begitu, bahwa kami itu dari berbagai SMK yang yang saling berjauhan gitu, Prof. Seandainya diizinkan, Prof, nanti kelompoknya itu jika satu sekolah bagaimana gitu. Jadi ini kebetulan kami satu sekolah itu ada 5 orang, Prof. Terus kemudian untuk waktu diskusi atau presentasinya itu berdasarkan apa begitu? Apa diundi atau sukarela atau bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi satu sekolah ada 5 orang. Pada tadi kalau kita bagi maksimalkan 4 gitu ya. Kalau kelompok yang lain dengan senang hati, sukarela, mempersilahkan, monggo, mboten nopo-nopo.
Nanti kan akhirnya kan ada yang mungkin 2 kelompok. Ini Pak, saya dari satu sekolah hanya 2 orang. Kami nanti akan mengambil topik tertentu. Hanya 2 orang. Silakan Bapak Ibu. Tidak. Jangan terlalu mempersulit diri untuk belajar. Ya. Santai-santai saja. Jangan membebani terlalu berat gitu ya. Pokoknya ini kan kita intinya kan hanya etika keilmuan. Bagaimana kita nanti akhirnya akan menjadi seorang ilmuwan di bidang pendidikan, pembelajaran yang beretika. Kan itu aja Pak ya. Betul Pak Arif, betul Pak Arif ya? Saya pikir kok begitu Bu, gitu ya. Jadi silakan mau katakan mau misalkan tadi di sekolah kami ada 5 orang, katakan maksimal gitu ya, 5 orang. Pak boleh mengambil satu topik, monggo silahkan. Pak di sekolah kami ada 3 orang, satu topik silahkan. Lah saya ini sendirian loh Pak, bagaimana ini? Apa saya juga boleh ngambil satu topik sendirian? Silahkan, tidak apa-apa. Boleh. Jadi mau apa sendirian, monggo, berdua, bertiga, berempat, berlima maksimal katakan itu ya. Kalau bersembilan janganlah. Kalau bersembilan ya 2 kelompok lah. Berdelapan 2 kelompok lah gitu ya. Itu Bu ya. Baik, Bapak Ibu Prof, begitu? terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kebersamaannya, atas perhatiannya. So, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin ada guyonan saya, kata-katanya kurang berkenan. So, mohon maaf gitu ya. Dan nanti kita ketemu lagi apa seperti jadwal seperti ini ya untuk pekan depan. Pak Heri yang tahu. Oh Pak Heri ya. Baik. Nanti teman-teman Pak Heri nggih. Ya nanti saya ikut Pak Heri sajalah. Oke. Syukur Pak Heri kalau bisa diagendakan Pak Heri meskipun katakan 1 kali pertemuan atau minimal 2 kali lah gitu ya. Nanti kita anggap yang UAS dan UTS nanti apa secara luring gitu ya. Ada pertemuan luring Pak Heri. Monggo diagendakan kapan supaya kita bisa ngopi darat gitu loh. Ya. Siap. Nah, nanti kita ngopi darat kan enak gitu ya. Nanti kita sambil bawa kopi sendiri Pak Arif ya. Nanti kita nikmati bersama begitu. Baik Bu sekalian, terima kasih. Selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya yang seharusnya sudah istirahat gitu ya. Saya yakin ini masih banyak yang belum kundur dari sekolah ini ya. Saya masih di bis, Prof. Oh gitu Masih ya, di bis. Masya Allah. Dari mana Pak Masih Eri? semuanya Prof ini. Pasuruan, Prof. Oh, Perjalanan dari baik, Bapak Pasuruan. sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Sehat selalu semuanya dan sukses selalu semuanya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ayo, host. Bapak, Ibu, sebentar, Jim. Hop, sebentar. Mumpung belum azan. Guys, ini kan tadi Pak Vinto minta rekaman buat Zoom ya. Nah, iya, Bu. Kalau misalkan gini, ini kan biasanya kan rekaman ini hasilnya besar nggih Bapak Ibu nggih. Kalau saya upload di drive-nya yang kita punya kan maksimal 15 GB. Tapi bisa lebih dari itu kalau kita upgrade. Tadi Pak Dedi sudah cari bisa sampai 2 tera gitu. Kalau misalkan mau di-upload di drive, berarti pilihannya itu memperbesar drive-nya. Tapi kalau button berarti mengakses akun Zoom ini sendiri-sendiri, tapi dengan resiko bahwa di dalam akun ini ada batas waktunya. Kita kan ini cuma premium 3 bulan, tapi untuk berapa lama video itu tersimpan, hasil rekamannya itu tersimpan di akun, saya masih belum paham. Mungkin nanti Pak Dedi bisa menambahkan, atau bapak-bapak yang lain. Jadi pilihannya ada 2. Saya bisa upload di drive, tapi drive-nya diperbesar ukuran penyimpanannya, dan sepertinya membutuhkan waktu yang agak lama karena ukurannya besar. Dan itu bisa diakses Bapak Ibu melalui drive yang akun S2 PKJ. Nanti hubungannya sama Bundahara Bu Erika. Bundahara Bu Erika adakah? Itu. Atau jenengan akses masing-masing di akun Zoom yang akunnya sudah saya share sebelumnya di grup. Pripun Bapak-bapak, Ibu-ibu?
Bu Rifka. Daerahnya mana, Bu Rifka?